Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Sehingga pada saat ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia tahun ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda alam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kajian pada saat ini berkaitan dengan masalah zakat. Apa sih zakat itu? Kalau dilihat dari segi lughat atau dari segi bahasa, maka arti zakat itu adalah an-nama'u, naik. Berarti diharapkan orang yang berzakat, maka hartanya akan senantiasa naik. Zakat diartikan dengan aziyadah, bertambah. Diharapkan dengan mengeluarkan zakat, maka setelah itu hartanya akan senantiasa bertambah. Ada lagi bahwa zakat diartikan dengan al-barakah, kebaikan. Maka apapun yang dikeluarkan, harta yang dizakati itu akan memberikan kebaikan. Bukan hanya kebaikan bagi orang yang mengeluarkannya, tetapi juga kebaikan untuk orang yang menerimanya. Ada lagi diartikan bahwa zakat itu adalah bersih atau suci. Dengan harapan bahwa harta yang dikeluarkan itu akan menjadi suci. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut istilah atau syarah, bahwa yang dimaksud zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Apa tujuan daripada mengeluarkan zakat itu? Atau sering disebut dengan maqasidut tasyri'. Tujuan daripada mengeluarkan zakat ini adalah tathhirun nafsi, membersihkan jiwa. Tentu bagi orang yang mengeluarkannya atau orang yang memberikan zakat itu. Diharapkan dengan mengeluarkan zakat itu, maka hati atau jiwa daripada orang yang mengeluarkannya itu benar-benar dalam keadaan bersih. Dari berbagai macam sifat kesombongan, mudah-mudahan akan hilang sifat sombong itu dengan sering-sering memberikan zakat kepada orang lain. Begitu pula penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, hasud, sombong, takabur, riya, ujub, dan macam-macam penyakit yang ada dalam hati itu akan hilang semua
disebabkan karena mengeluarkan zakat. Hati akan bisa luluh, hati akan bisa halus, tidak lagi sombong karena sering memberikan kepada orang lain, salah satunya diwujudkan dalam bentuk zakat. Anak-anakku, kemudian apa sih macam-macam daripada zakat? Secara garis besarnya, bahwa zakat itu terbagi menjadi dua. Ada zakat fitrah yang sering juga disebut dengan zakat badan. Zakat fitrah ini adalah zakat pensuci jiwa bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, yang dewasa ataupun anak-anak, suami ataupun istri, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Fungsi daripada zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan, salah satunya adalah untuk menyempurnakan puasa. Mengapa zakat fitrah itu berfungsi untuk menyempurnakan puasa bagi orang yang puasa ini? Karena terkadang ada orang yang berpuasa di siang hari, tetapi kemudian masih banyak melakukan perbuatan dosa, masih ghibah, masih menggunjing kepada orang, mengadu domba, masih banyak berkata dusta. Padahal yang bersangkutan lagi melakukan ibadah puasa. Berarti puasa yang dia lakukan tidak sempurna. Salah satu untuk menyempurnakan puasanya itu adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah tuhrah lis-shaim. Bahwa zakat fitrah itu adalah pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, wa tu'ma lil masakin, dan makanan bagi orang-orang miskin. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, maka ketika sudah memasuki malam Idul Fitri, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Disunahkan dia keluarkan di awal Ramadan. Orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah ini tentu harus dikeluarkan zakatnya itu adalah sebelum menunaikan ibadah salat Id. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum melakukan salat Id, maka itu adalah termasuk zakat fitrah. Tetapi bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya setelah salat Id, maka dipandang sebagai sedekah biasa. Inilah yang dimaksud adalah zakat fitrah itu. Ada lagi adalah zakat mal, pembersih harta. Orang menyebutkan zakat mal. Mal adalah harta. Mala yamulu mail, kalau dalam bahasa Arab, mail cenderung. Tidak akan ada orang yang tidak suka dengan harta. Pasti semua orang akan senang dengan harta. Apa saja yang termasuk harta-harta yang diwajibkan untuk dizakati itu? Ada emas perak, ada binatang ternak, ada pertanian, ada perdagangan, dan macam-macam lagi tentang zakat itu. Yang semua itu sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran ataupun hadis tentang bagaimana cara menghitung setiap zakat itu. Dan zakat ini diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang memang membutuhkan. Para ulama banyak menjelaskan tentang arti fakir. Salah satu di antaranya, fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Berarti dia tidak punya penghasilan. Dan inilah perlu dibantu. Salah satunya adalah dengan zakat. Kemudian orang miskin masih punya pekerjaan. Dia punya penghasilan. Tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan. Ada amil, adalah orang-orang yang senantiasa mengatur, mengurus tentang pendistribusian, tentang zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Mudah-mudahan dengan dikasih zakat itu, maka imannya akan senantiasa bertambah. Kemudian para budak, orang-orang yang punya hutang, yang dia betul-betul membutuhkan untuk makan dan minum setiap hari, maka dia harus menghutang, maka dia perlu dibantu. Inilah yang disebut dengan gharim. Sabilillah, ibnu sabil atau musafir. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka bagi orang-orang yang sudah punya kelebihan di dalam hartanya sebagaimana ketentuan di dalam agama, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya itu. Kemudian bagaimana hikmah yang terkandung ketika orang mengeluarkan zakat itu? Maka dengan zakat, maka akan menyempurnakan keimanan seorang muslim. Artinya, bahwa seorang muslim yang dia benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mengimani rukun iman yang 6. Dan salah satu beriman kepada Allah. Artinya bahwa zakat itu termasuk bagian daripada rukun Islam. Maka oleh karena itu seorang muslim wajib dia untuk mengeluarkan zakat. Karena mengeluarkan zakat adalah bagian daripada rukun Islam. Oleh karena itu orang yang mengeluarkan zakat berarti orang yang telah menyempurnakan tentang keimanan dan Islamnya. Kemudian apalagi dengan zakat ini udah pasti akan mempererat tali persaudaraan. Dengan kita mengeluarkan zakat ini, maka kita bisa membantu saudara-saudara sesama muslim yang betul-betul dalam keadaan membutuhkan. Di mana Rasulullah SAW dalam satu hadisnya beliau pernah bersabda, apabila mencintai saudara sama muslim merupakan perwujudan keimanan seseorang, maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian apalagi hikmah yang terkandung di dalam mengeluarkan zakat ini? Allah pasti akan menjaminkan seorang muslim
yang menyerahkan zakat itu. Artinya, Allah akan memberikan jaminan kepada orang itu akan ditambahkan hartanya. Akan ditambahkan hartanya dan tidak akan dikurangi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat as-shadaqatu min malin." Bahwa dengan sedekah harta tidak akan berkurang. Justru harta akan bisa bertambah. Dan salah satu di antaranya adalah dengan mengeluarkan zakat ini. Kemudian hikmah berikutnya adalah akan meredahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu dapat merendahkan murka Allah Subhanahu wa taala dan mencegah dari mati dalam keadaan jelek. Maka diharapkan bahwa orang-orang yang senantiasa mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka kepada orang itu. Justru Allah akan memberikan rahmat kepada orang itu dan Allah akan berikan kepada orang itu adalah kemudahan di dalam sakaratul maut, mudah di dalam menghadapi kematian. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti orang yang senantiasa bisa menunaikan zakatnya itu, dia dijauhkan dari siksa api neraka. Berarti sudah pasti bahwa Allah akan menjaminkan orang itu digolongkan sebagai orang-orang yang senantiasa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Zakat sebagai sarana bagi kita untuk membersihkan harta kita membersihkan harta dan jiwa kita dari berbagai macam penyakit. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ini digolongkan sebagai orang-orang yang senantiasa beriman kuat, mempunyai keislaman yang kuat, menjalankan syariat agama yang kuat. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan zakat. Baik itu adalah zakat fitrah ataupun zakat mal. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekilas berkaitan dengan masalah zakat ini memberikan kemanfaatan kepada kita semua, sehingga Allah akan mencurahkan rahmat, ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.